Shalom, apa kabar Opa Oma, Bapak Ibu, adik kakak, umat GKI Delima di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam doa keluarga di hari ini. Dan saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali doa keluarga, mari kita bersaat teduh sejenak. Mengawali persekutuan doa kita, mari kita menyanyikan lagu pujian, lagu yang sungguh manis, Bahasa Cinta. Andaikan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Pada doa keluarga hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan dan perenungan di bawah tema cinta. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami yang sungguh mengasihi kami, sungguh mencintai kami. Allah yang adalah kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa karya agung Tuhan, cinta terbesar Tuhan kepada umat manusia adalah ketika Engkau memberikan Yesus Kristus datang ke dunia, Anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami, menjadi juru selamat kami. Bapa di sorga, berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya bagian firman Tuhan dan perenungan yang kami dengar di saat ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami semakin menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar, dan kami rindu juga untuk berbagi kasih kepada sesama kami sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah bacaan kita kali ini. Berbahagialah untuk setiap kita yang mendengarkannya dan juga merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dicintai Tuhan. Cinta. Tema kita kali ini adalah cinta. Tema yang mungkin menurut kita begitu luas. Tema yang akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan mungkin dalam benak kita semua. Cinta. Apa sih cinta? Cinta apa gitu maksudnya kan? Cinta kepada siapa? Siapa yang mencintai? Terus cinta apa sih yang dimaksud? Cinta yang bagaimana sebenarnya yang mau kita alami? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, bacaan Alkitab kita kali ini yaitu Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 merupakan salah satu dari sekian banyak teks dalam kitab suci kita yang syarat akan nilai seni yang tinggi. Ada argumen bahwa Kidung Agung merupakan sebuah kumpulan lagu-lagu atau syair. Ada juga argumen bahwa Kidung Agung ini merupakan sebuah seni puisi atau sajak. Maka dari itu kali ini kita akan sama-sama berpetualang untuk melihat dua sisi dari bacaan kita kali ini, untuk melihat keromantisan atau romantisme dari firman kita kali ini. Ketika kita melihat firman ini sebagai karya seni dan refleksi kita sebagai umat Tuhan. Nah, menurut tradisi Yunani dan Latin, Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7 merupakan sebuah poem atau puisi berisi 3 tokoh, yaitu rakyat biasa, ada Shulam, seorang wanita dari Sulam, dan seorang raja. Pertama adalah dialog, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Nah, usul Shulam untuk pergi bersama ke negeri tempat ia tinggal diindahkan oleh sang kasih, yaitu raja. Mereka memulai perjalanan, dan pada akhirnya pasangan tersebut tiba di lingkungan asli rumah Shulam. Dan ketika mereka saling sedang duduk, Shulam mendekat kepada raja dan bersandar kepadanya. Shulam di sini menjadi objek kekaguman masyarakat sekitar, dan pada akhirnya masyarakat bertanya, siapa dia yang bersandar pada kekasihnya? Jadi penggalan kalimat itu adalah sebuah dialog yang disampaikan oleh masyarakat sekitar ketika melihat Shulam bersandar pada kekasihnya, yaitu sang raja. Nah, kemudian adalah kalimat, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Di sini percakapan pindah pada siapa yang dimaksud oleh masyarakat tadi. Shulam sedang melihat-lihat dan meratapi tempat tinggalnya dan tempat ibunya tinggal tentunya. Sang kekasih yaitu raja mencoba mengingatkan atau mencoba flashback kepada pohon yang sedang ada di sekitar mereka. Pohon yang menjadi kenangan sekaligus saksi atas cinta mereka. Disitulah pertama kali Shulam dibangunkan atau digairahkan cintanya oleh sang kekasih, yaitu raja. Percakapan terakhir, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, percakapan ini terjadi ketika Shulam masih bersandar pada kekasihnya, yaitu raja.
Dengan lembut, ia memakai kesempatan untuk berbicara kepada sang kekasih. Permintaan kepada sang kekasih untuk memberi dia cinta sejati. Syulam menginginkan namanya ada pada hati atau dada dan lengan sang kekasih, supaya namanya dapat terus dilihat dan terus diingat oleh raja, kekasih Syulam, untuk mencintai selamanya, seperti nyala api Tuhan. Cinta Syulam kepada raja tidak terpadamkan oleh apapun, dan kedamaian bernaung dalam cintanya. Dalam hidup memang membutuhkan uang, tak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tapi tidak dengan cinta. Cinta tidak dapat dibeli oleh uang. Cinta Syulam, seorang petani sederhana, tidak didapatkan oleh Raja Salomo dengan mahkota, harta, dan tahta. Namun cinta Syulam dimenangkan oleh keunggulan dari cinta Raja Salomo. Nah, sayangnya lagu atau seni kidung agung yang sudah kita ketahui milik Salomo ini, atau kalau dalam terjemah Alkitab King James Version bahasa Inggrisnya Song of Solomon, memiliki makna lebih mendalam lagi dari sebuah kisah cinta dirinya dengan seorang Syulam atau seorang perempuan dari Syulam. Lagu ini adalah sebuah alegori. Monolog pertama, yaitu para masyarakat biasa, adalah alegori pertama tentang orang luar yang melihat kebaikan, yang melihat kebajikan, yang melihat perilaku kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadikan orang luar atau orang non yang percaya terhadap Yesus atau Tuhan kita itu takjub melihatnya. Siapa yang mereka lihat? Siapa Shulamite yang mereka lihat? Ya kita tadi, orang-orang percaya. Selanjutnya ada dialog dari raja yang berkata kepada Syulam. Pertanyaannya, raja di sini siapa? Yap, kalau ada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berpikir bahwa raja adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, betul sekali. Tuhan yang membangkitkan kita, Tuhan yang menggairahkan cinta dan kasih sayang kita umatnya kepadanya. Seperti yang pernah atau mungkin sering kita dengar, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, dialog terakhir adalah permintaan dari Syulam kepada sang kekasih, yaitu sang raja. Ketika kita sudah cinta dengan Tuhan, maka kita ingin terus-menerus bersama dengan Dia. Kita ingin Dia mengingat dan terus mengingat kita. Dan Tuhan pasti akan mengingat kita. Romantisme dari karya Salomo dan Syulam ini adalah alegori dari hubungan antara kita, orang-orang percaya, dan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman kita kali ini mengingatkan saya, Bapak, Ibu, saudara dan saudari, kita semua pokoknya, untuk mengingat kembali tentang hubungan romantis antara masing-masing kita dengan Tuhan. Refleksi ini datang dari kisah cinta Salomo dan Syulam tadi. Sekarang kita balik nih pertanyaannya ke awal. Cinta kepada siapa jadinya? Kepada semua. Kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama kita, cinta kita kepada alam kita. Tidak mungkin tidak ada alasan kitab Kidung Agung ini yang notabene berisikan tentang romantisme cinta antara mempelai pria dan wanita biasa, atau mungkin ada kata-kata yang mengganggu pikiran kita, kata-kata tabu seperti buah dada ataupun apapun itu. Karya Salomo ini membuktikan bahwa sebagai seorang Kristen,
yang memiliki Alkitab sebagai kitab suci, kita tidak dilarang untuk mencintai sesama kita, pasangan kekasih kita, keluarga kita, teman kita, dan semua orang yang ada di sisi kita. Namun di sisi lain, cerita ini atau alegori yang digunakan Salomo untuk menggambarkan cinta pertamanya yaitu Tuhan, ada keseimbangan jadinya. Ketika kita begitu mencintai Tuhan, namun tak lupa kita juga harus mencintai sesama kita. Siapa yang mencintai? Ya kita yang mencintai. Kita mencintai sesama kita dan Tuhan bersama-sama di dalam Tuhan. Cinta apa yang dimaksud? Cinta tulus seperti Tuhan. Cinta yang tak memandang harta dan memandang apa yang telah dijanjikan. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita jatuh cinta kepada Tuhan bukan karena apa yang dijanjikan olehnya, tapi karena personanya yang memikat hati dan cinta tulusnya kepada kita. Sama seperti Ia yang mencintai kita lebih dulu tanpa embel-embel apapun. Begitu pula terhadap sesama kita. Nah, pertanyaan terakhir, cinta yang bagaimana? Cinta yang belajar dari Tuhan kita. Seperti tadi, cinta yang tulus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita saling mencintai lebih lagi satu sama lain antara sesama kita, pasangan kita, keluarga kita, kerabat kita, siapapun itu. Dan jangan lupa semua itu adalah hasil dari keinginan kita untuk memiliki cinta yang sama seperti Tuhan. Cinta tanpa pamrih, cinta yang selalu mengingat, dan cinta yang selalu merindu. Selamat mencintai cinta yang begitu luas dan tak ada batas. Tuhan Sang Kekasih memberkati dan bersama kita senantiasa. Amin. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dengan segala puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk berdoa di ibadah doa keluarga ini. Kiranya Engkau sedengkan telingamu ya Tuhan, untuk mendengar doa-doa kami dan pengharapan kami seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan keamanan negara Indonesia dan dunia. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi Presiden Jokowi agar senantiasa sehat dan penuh hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah masalah kesehatan dan perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun. Kami berdoa juga Tuhan, di tengah masyarakat mulai bangkit rasa nasionalisme, semangat bersatu dan kesatuan Indonesia, kiranya dijauhkan dari perpecahan. Kami berdoa juga bagi beberapa daerah yang masih mengalami konflik, seperti Poso, Papua, agar pemerintah dapat mengatasi gangguan keamanan. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa negara yang tengah bergejolak, agar tercipta perdamaian dan tidak timbul banyak korban jiwa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati kami memohon dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus, karena kami yakin Tuhan, melalui iman percaya kami, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami untuk melindungi dan menjauhkan kami dari segala mara. Tuhan Yesus, berkati para pejabat pemerintah kami agar dapat menjalankan tugas mereka masing-masing, agar negara kami aman, tentram. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat GKI 5 yang dikasihi Tuhan,
Biarlah lewat perenungan firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan semakin mendorong kita, memotivasi kita untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Baik cinta kepada Tuhan maupun cinta kepada sesama. Kita mengakhiri persekutuan doa keluarga GKI 5 di hari ini dengan melakukan Kidung Keesan nomor 565. Kasih pasti lemah lembut. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada